Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Faradila. Saya mahasiswa Permata Merdeka dari Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 15166180004. Saya akan menjelaskan tentang materi teori belajar motorik. Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai akibat dari latihan dan pengalaman di masa lalu. Belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan dan pengalaman dan bukan akibat dari suatu perkembangan. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa karakteristik belajar motorik meliputi 1. Belajar motorik merupakan suatu proses. 2. Belajar motorik merupakan hasil latihan. 3. Kapasitas bereaksi sebagai hasil belajar motorik. 4. Hasil belajar motorik bersifat relatif permanen. 5. Teori belajar motorik dapat meliputi dan menimbulkan efek negatif. Nah, pengertian belajar motorik. Belajar motorik adalah belajar yang difokuskan pada penguasaan keterampilan gerak melalui respon-respon muskuler atau syaraf otot sebagai hasil dari latihan. Lalu, perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Kemampuan dan keterampilan. Kemampuan meliputi kelenturan atau fleksibilitas, yaitu seperti contohnya jika kita ingin olahraga, kita akan memfleksibilitaskan atau melenturkan otot-otot seperti ini. Senam-senam kecil agar otot-otot kita renggang dan tidak kram. Lalu, keterampilan meliputi teknik penguasaan gerak. Contohnya itu seperti kita menguasai gerak-gerakan seperti senam, lari, kita tahu tekniknya yang benar yang mana gitu. Contoh motorik. Motorik kasar adalah gerakan tubuh si kecil yang membutuhkan koordinasi dan keseimbangan antara anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Contohnya motorik kasar adalah berjalan, duduk, dan menendang. Nah, kayak contohnya tuh menendang, kayak seorang anak kecil itu menendang bola, itu contoh motorik kasar. Lalu, contoh motorik halus. Motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot-otot kecil dengan koordinasi mata, tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, dan menyusun puzzle atau memasukkan balok sesuai bentuknya. Fungsi motorik kasar. 1. Memacu pertumbuhan dan perkembangan fisik atau motorik, rohani, dan kesehatan anak. 2. Membentuk dan membangun dan memperkuat tubuh anak. 3. Melatih keterampilan atau ketangkasan gerak dan berpikir anak. 4. Meningkatkan perkembangan emosional anak. Lalu, fungsi motorik halus. 1. Melatih kelenturan otot jari tangan. 2. Memacu pertumbuhan dan perkembangan motorik halus dan rohani. 3. Meningkatkan perkembangan emosi anak. 4. Meningkatkan perkembangan sosial anak. 5. Menumbuhkan perasaan menyayangi. Selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Menurut Surya Brata 1981, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Bahan yang dipelajari. 2. Faktor lingkungan, yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial. 3. Faktor instrumental, baik seperangkat alat keras maupun seperangkat alat lunak. 4. Kondisi individu siswa meliputi minat, motivasi, kecerdasan, bakat, dan kemampuan kognitif. Nah, selanjutnya menurut Singer 1980 menjelaskan dalam proses belajar motorik perlu mempertimbangkan 3 faktor utama, yaitu 1. Faktor proses belajar, artinya bagaimana siswa mengolah informasi sehingga terjadi otomatisasi dalam melakukan gerak. 2. Faktor-faktor personal meliputi ketajaman berpikir, persepsi, intelijensi, ukuran fisik, pengalaman emosi, kapabilitas, motivasi sikap, jenis kelamin, dan usia. 3. Faktor-faktor situasi meliputi situasi alami dan sosial,
Khusus untuk anak usia 8-9 tahun, perbedaan jenis kelamin belum banyak berpengaruh terhadap proses belajar motorik. Sekian materi dari saya tentang teori belajar motorik. Jika ada kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.